Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat baik dimanapun Anda berada, insya Allah hari ini kita berjumpa lagi dalam kajian atau talkshow kita pada hari ini, yang mana kali ini kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Kendal. Nanti beliau akan memperkenalkan diri, siapa beliau dan gerangan apa ya beliau lakukan, dan teman-teman nanti bisa kita coba tanya jawab dengan beliau di talkshow pada hari ini. Mungkin sekilas kurang lebih beberapa yang lalu teman-teman ini beliau dan teman-teman dari Obaba namanya ya, Aksi Cepat Donor Darah, itu berkunjung ke kami untuk mengadakan sinergi yang nantinya tujuannya yang jelas sangat mulia. Nanti apa itu Obaba dan apa sih program-program yang dilakukan oleh Obaba, nanti kita bisa tanya langsung ke materi atau beliau pada hari ini ya. Mungkin sekilas Pak, sejarahnya Obaba itu apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita ini basic awalnya adalah penggiat resik-resik masjid. Oh, resik masjid. Yeah. Yeah. Jadi kita punya komunitas namanya resik-resik masjid yang ada di beberapa kota di Jawa Tengah. Yeah. Nah, berangkat dari Masuk di Semarang nih? Ada ya, Yeah. Semarang. Ya, berangkat dari salah satu teman kita ini penggiat bersih-bersih masjid. Yeah. Beliau putranya mengalami kejadian sakit, dan betul. sakitnya ini membutuhkan darah yang berulang. Yeah. Jadi sakitnya adalah kanker leukemia. Leukemia ya, Masya. Jadi yang harus didonor darah dan trombosit, Yeah. dan itu harus berulang-ulang untuk menaikkan trombositnya. Ya, dari situ kebutuhan darah kondisinya saat itu kondisi puasa. Yang kedua, puasa kemarin itu Pak? Yeah. Bulan apa? Bulan Mei. Juni apa ya? Sekitar di Mei, bulan puasa yeah. itu ya, Oh, yeah. mendekati Lebaran. Yeah. Biasanya untuk puasa ini ketersediaan di PMI itu di mana saja ini Yeah. agak berkurang. Apalagi wabah kayak gini Nah, ya. apalagi ada Yeah. wabah pandemi seperti Yeah, ini nih, yeah. orang mau donor Yeah, ketakutannya berlebihan. Nanti malah Jadi memang positif. pola ini kita ngobrol dengan PMI ini bahwa setiap puasa dan Ramadan ini memang ketersediaan darah ini agak berkurang. Yeah. Jadi PMI memang sangat butuh support di sana. Nah, kondisi itu memicu kita bahwa intinya memudahkan urusan orang lain. Jadi sebelumnya spontan aja karena Spontan. ada insiden itu, kemudian spontan teman-teman galang dana untuk donor gitu ya. Ya, galang pendonor. Galang donor. Jadi Obaba ini berdiri karena ada historinya seperti tadi, bahwa ada saudara kita sesama muslim ini yang membutuhkan darah, tetapi saat itu kondisi kantong di PMI sangat kurang. Nah, berangkat dari situ, karena kebutuhan akan darah ini sifatnya mendesak. Jika tidak bisa ditawar begitu, misal katakanlah nanti atau besok, ini nggak bisa. Misal butuh sekarang ya harus. Makanya kita sambut amal soleh yang berikutnya, yaitu donor darah berikut ini. Gitu. Jadi makanya Obaba berdiri itu untuk mensupport saudara-saudara kita yang kekurangan akan darah. Jadi aksi cepat donor darah. Konsepnya begitu. Nah, terus Obaba ini kok namanya Obaba Pak? Iya, namanya keren ya. Kalau orang awam Obaba ini apa gitu. Jadi Obaba ini sebenarnya suatu singkatan, katakanlah mungkin singkatan ya, atau dari jenis golongan darah. Jadi misal nih ada saudara kita, ada darahnya yang ada dalam situ, itu hukumnya wajib. Jadi kalau ada golongan darah selain Obaba silakan. Ada B, ada A, iya benar. Jadi udah lengkap Pak, nggak ada plan ini. Ya maksudnya kalau dia nggak ada di situ, nggak donor nggak apa-apa. Tapi kan ada semua di situ. Wajib hukumnya begitu. Jadi
ke atas keprihatinan itu kemudian membuat sebuah komunitas atau giat ini ya, ini ya, gitu. Terus mungkin ada apa? Kemudian kok bisa teman-teman ini lebih semangat lagi, misalkan itu ada ini nggak apa motivasi lain nggak selain satu membantu saudaranya, mungkin ada motivasi lain? Sebenarnya berangkat dari sana. Jadi OBABA ini kan mungkin organisasi ya, jadi nirlaba. Jadi kita tidak ada biaya spesial pun. Memang niatnya terus ikhlas. Jadi niatnya yang pertama tadi memudahkan urusan orang lain. Maka urusan kita akan menjadi lebih mudah. Nah, apalagi yang kedua menjamin saudara Muslim kita untuk mendapat ketersediaan darah sesama Muslim. Karena barang yang masuk ke dalam tubuh kita ini kita pastikan darah yang insya Allah darah sesama Muslim. Atau kalau menjadi wasilah darah ini didonorkan ke non Muslim, semoga ini menjadi wasilah menjadi hidayah untuk saudara kita. Kan banyak juga nih Pak komunitas-komunitas yang juga mungkin sejenis ya, kayak OBABA ini ya. Nah ini mungkin ada perbedaan atau kelebihannya nggak, misalkan nanti kita bergabung dengan komunitas OBABA ini, mungkin ada pelayanan yang mungkin lebih atau mungkin baik dari untuk relawan maupun untuk keluarga, pasien dan sebagainya. Jadi kita berdiri di beberapa pihak, dalam arti begini. Oh iya, awal berdirinya tadi bulan Juni ya? Bulan tanggal 1 Juni ya. Oh ya, baru ya? Baru ya. Jadi OBABA ini sebagai penjembatan. Jadi memudahkan dari pihak keluarga korban yang butuh darah. Yang kedua kita memudahkan si pendonor. Dan SOP di OBABA ini adalah yang tadi memudahkan, yang kedua membahagiakan. Jadi pendonor ini nggak usah dikontak-kontak lagi, katakanlah dia pasti akan menanyakan lagi kapan saya donor, begitu. Jadi SOP-nya di kita ini bahwa misal nih ada keluarga pendonor membutuhkan donor darah, kita calling relawan. Nah relawan itu kita jemput. Jadi relawan itu tidak datang sendiri ke rumah sakit, tidak. Kita jemput. Jauh jaraknya? Ya kita SOP-nya di mana tempat yang kita support, insya Allah sementara ini di seputaran Kendal, Batang sama Semarang. Ya mungkin karena jarak ya. Jaraknya kan ke PMI kota atau Kayati ya. Kan membutuhkan waktu begitu. Misal nih, karena kita 24 jam. Standby-nya 24 jam. Kita standby insya Allah 24 jam. Jadi misal ada kebutuhan jam 1 malam, insya Allah kita siap. Nah, si pendonor ini kan kadang rumahnya jauh, nggak mungkin nggak ada transport dan sebagainya. Nah, kita jemput dia. Kita jemput relawan-relawan ini, kita bawa ke tempat donor yang sering mungkin di Karyadi atau di mana gitu. Setelah pulang, kita diajak bahagia, diajak makan-makan. Berarti ada nilai plusnya ya. Jadi mereka tuh merasa happy begitu. Selain ada kemanfaatan yang dia berikan, kemudian juga mereka melayani dengan baik, juga fadilah-fadilah lain yang beliau dapatkan ya. Ini kan ada di sini di flyernya OBABA ini ada manfaat dahsyat ya, 10 manfaat. Nah itu mungkin bisa dijelaskan. Sini ada. Ada itu. Jadi sebenarnya 99% donor darah itu kebutuhannya itu untuk kita pendonor maksudnya. Jadi manfaatnya itu 90% itu sebenarnya 90% itu untuk pendonor, bukan untuk keluarga pasien. Jadi yang pertama bisa mengetahui kondisi kesehatan kita. Misalnya kita jadi pendonor ini kan nanti darah kita dicek, kolesterolnya berapa, tensinya berapa. Nah minimal kita tahu lah bahwa kesehatan kita itu seperti apa. Karena kalau tidak sehat minimal sudah terscreening dari sana dulu. Berarti saya nggak sehat. Nah begitu. Makanya sering kalau saya donor tuh gagal terus Pak. Begitu ya? Nabinya rendah ya. Nah makanya saya harus donor, makan sate dulu. Jadi ada sekitar 90% manfaat itu sebenarnya buat kita. Selain yang manfaat tadi memudahkan urusan orang lain tadi itu bagian kecil lah di situ. Berarti ada menurunkan kadar kolesterol, ya Pak? Iya. Jadi minimal terkurangi lah di situ. Dengan adanya tekanan jantung pun juga berkurang. Volume darah kan akhirnya berkurang. Dari satu kantong tuh
kurang lebih sekitar 360 cc kalau salah. Nah, minimal jantung kita yang pompanya tadi berat, sekarang jadi jantung darahnya dikurang, ini kan jadi berkurang tekanannya. Dan kalau saya yang sering sharing sama teman-teman yang sudah donor ini, itu badannya jadi enteng ya. Terus kulitnya jadi lembut begitu, lebih awet muda begitu. Jadi lebih halus mungkin menurutnya. Karena sel-sel darahnya memperbarui terus begitu tiap hari. Jadi banyak manfaat buat kita sebenarnya. Termasuknya ada menyeimbangkan kadar zat besi, mengurangi resiko tekanan tinggi tekanan darah tinggi dari situ ya. Jadi yang tadi ada juga disampaikan bahwa ikhtiar menjadi lansia yang sehat dan awet muda. Itu mungkin ada contoh real yang pernah donor yang ada. Jadi testimoni ada bapak-bapak yang sudah donor hampir 100 kali begitu. Jadi donor dari muda beliau. Jadi badannya tuh kelihatan masih seger gitu loh. Padahal umurnya sudah 80-an. Beliau ini ada ini ya, kayak donor itu ada usia maksimum ya atau Jadi kalau sebelum pernah donor, usia 50 tahun ke atas itu tidak boleh donor. Oh gitu, udah ini ya. Ya, tapi kalau sudah rutin donor dari muda, boleh. Iya. Oh jadi itu ya, masalah ya. Kemudian ini yang menyelamatkan jiwa orang lain ya. Oh ya, tentu saja ya, karena ini kan biasanya kan otomatis kan ketika pasien membutuhkan darah, apalagi yang tadi penyakit-penyakitnya berbahaya tadi yang butuh segera kan, kalau kita bisa support ya itu bisa jadi jariah kita ya. Bahkan kadang antara pendonor dan yang didonor pun nggak kenal ya. Nggak pernah kenal ya. Kita nggak pernah tahu mungkin. Ya jadi itu malah semacam kayak mengurangi angka atau enggak mengurangi ini ujub kita ya kita ya, karena kita nggak tahu kan jadi ya kan biasanya. Nah ada yang tahu kan, misalnya kita nih mau sedekah, tahu nih kelihatan kayak ini ada ujub kan, kamu nggak tak tolong tapi kalau dia nggak tahu jadi bisa loss gitu aja ya. Jadi siapa saja yang membutuhkan darah, insya Allah kita siap. Dan membuat hidup menjadi lebih bahagia dunia akhirat. Bahagia karena kita membahagiakan orang lain, maka hidup kita akan menjadi bahagia. Wah, masya Allah ya, termasuk luar biasa ini. Monggo ini teman-teman sobat baik yang dimanapun Anda berada, yang mau bergabung nih menjadi relawan Obaba ya, donor darah, masya Allah nih itu sudah ada fasilitasnya hari ini. Dan mungkin yang biasanya sering donor mungkin cuma ya datang pergi itu, mungkin dengan adanya komunitas seperti ini kita juga akan mendapatkan ya tambah saudara, juga mungkin nanti upgrade ilmu ya untuk kedepannya ya dari komunitas ini, mungkin juga pelayanan yang baik. Bahkan nanti kalaupun ke depan nih mungkin kan biasanya banyak organisasi atau perusahaan yang melirik tentang CSR-nya atau apanya, ini kok ada kegiatan bagus, nanti bisa sinergi bersama insya Allah nih. Jadi itu ya. Terus kemudian ada kegiatan Obaba apa saja mungkin? Ini ada kegiatan, ada selain aksi tadi itu cepat donor darah, ada mungkin ada lain edukasi atau apa? Jadi kita memang memberikan edukasi kepada para pendonor. Jadi kita berakad memang. Jadi sebelum masuk ke pendonor kita akad duluan. Jadi kita berakad, insya Allah 24 jam kita siap. Jadi antara si pendonor dan kami dari pengurus Obaba ini sudah ada sinergi. Jadi mereka sudah, insya Allah sudah siap 24 jam. Selain pendonor atau relawan tadi, mungkin Obaba juga kerjasama dengan PMI atau rumah sakit mungkin? Iya, jadi kita, karena memang untuk pengambilan darah ini kan tidak bisa kita ambil sendiri. Iya, memang ada instansi yang ditunjuk. Jadi kalau di Kendal kita bersinergi dengan PMI yang dari Kendal. Di Batang kita juga bersinergi dengan PMI yang di Batang. Sama juga dengan di Semarang. Jadi kita memang bersinergi, dan kita bersinergi juga dari beberapa komunitas. Dari para pendonor ini ada dari FKAM juga, ada dari Resiliensi Masjid, dan ada dari beberapa organisasi yang lain. Dan sebenarnya catatan untuk teman-teman yang belum pernah donor dan tidak pernah donor, kadang mereka terpikir bahwa donor itu jarumnya besar.
seperti di benak mereka ini bahwa donor itu menakutkan, sakit sekali. Tapi perlu diingat bahwa rasa sakit yang diterima si pendonor ini masih lebih sakit apa yang diderita sama para pendonor, kan begitu. Jadi kalau alasan sampean saudara ini kok takut donor itu eman gitu loh, takut yang masih lebih sakit daripada jenengan itu masih banyak gitu. Eman gitu. Ya tadi itu semangat untuk membahagiakan orang lain gitu ya. Jadi kita nanti insya Allah akan juga dibahagiakan, memudahkan orang lain, kita dimudahkan. Kita menolong orang lain, insya Allah kita juga akan ditolong ya. Daripada kita di pasien ya. Jadi relawan ya. Dan alhamdulillah kalau jadi pasien kan juga repot, kadang panik harus nyari ini dan sebagainya. Mungkin ada kisah-kisah menarik yang mungkin pernah dialami teman-teman dari Obaba ini terkait dengan pendonor atau mungkin di rumah sakit atau dengan relawan atau dengan keluarga pasien. Jadi pernah ada cerita permintaan darah ini dari komunitas kami gitu ya. Di share di komunitas kami itu kan kita tidak pernah tahu yang minta donor itu siapa. Pertama kita support, terus waktu berikutnya beliau minta lagi karena kita sudah komunikasi, jadi minta lagi. Terus kita coba nanya iseng-iseng, ibu dari mana begitu. Ternyata beliau ini rumahnya jauh. Beliau ini berobat di RS Karyadi, tetapi beliau domisilinya di Tangerang Selatan. Kan Masya Allah ini orangnya jauh, tinggal di Tangerang Selatan gitu, berobatnya di Semarang dan butuh darah. Otomatis kan banyak kenal di Semarang juga. Iya, berarti kan dia komunitas di Semarang kurang banyak begitu. Nah, ada teman-teman mungkin ya kalau di wilayahnya masing-masing mungkin kan komunitas lingkungan perumahan atau mungkin di jamaah talim beliau ini kan alumni sekolah. Teman-teman sekolah ini bisa mudah. Nah, Kota Ruah ini beliau itu dari jauh begitu dan kita tidak pernah tahu siapa yang pernah kita donor begitu. Dan mungkin sangat bermanfaat buat beliau kan. Masalah ya. Ya siapa tahu dengan kita menjadi pendonor ini pasien yang didonor ini misal nih katakanlah beliau menjadi seorang ulama besar dan dia bisa berdoa kemana-mana, insya Allah darah kita menjadi amal jariah kan begitu. Itu luar biasa lagi ini. Betul ini ada ilmu yang luar biasa rahasianya ini, bahwasanya ketika kita mendonor darah, siapa tahu yang kita donorkan darahnya ini kita bantu ini adalah mungkin nanti kelak dia melahirkan ulama-ulama yang mana itu darah kita terus mengalir itu, atau mungkin bahkan dia ulama sendiri yang mengajarkan atau ustadz yang mengajarkan ilmunya, lah kita membantu. Alhamdulillah kita dapat juga amal jariahnya kan, luar biasa juga ini, Masya Allah. Kemudian inilah untuk struktur organisasi sendiri, kepengurusan Obaba itu mungkin bisa dijelaskan timnya apa saja yang ada di Obaba. Jadi di Obaba ini sederhana sih. Jadi di atas ada strukturnya, ada Dewan Pembina yang ini membina teman-teman ini. Sebenarnya sama saja, cuman hanya kontaknya saja. Karena harus ada yang bertanggung jawab di sana. Terus ada ketua ini membawahi semua lini ya. Yang di bawahnya ketua ada KPU namanya. KPU ini Komisi Pemilihan Umum. Bukan. Koordinator lapangan. Beliau ini yang bertugas meng-create dan mengkoordinator teman-teman relawan. Jadi di situ ada KPU yang perannya sangat luar biasa di sana. Sentral ya. Jadi setiap ada request permintaan pasti nanti di screening ke KPU dulu. Jadi ini yang standby 24 jam itu ya beliau. Insya Allah sih kita semua 24 jam. Gitu ya. Cuma yang lebih kerjain lebih banyak di KPU-nya tadi. Karena beliau itu harus memastikan bahwa kebutuhan yang dari penderita ini butuh berapa kantong jenis darahnya apa begitu. Karena beliau yang bisa ngeling ke misal butuh darah O begitu, berarti beliau harus masuk di grup O ini, karena di situ juga harus ada, karena di kita ada ini identifikasi. Misal nih Bapak A ini sudah donor tanggal sekian, berarti beliau nggak bisa donor lagi, karena donor ini untuk white blood ini hanya minimal 2 bulan sekali. Jadi setelah donor 2 bulan teman-teman donor ini tidak bisa donor lagi, makanya harus dipilah-pilah. Jadi data ini kita harus valid, makanya KPU ini perannya sangat luar biasa di situ.
harus yang ngebel mungkin para pendonor. Beliau pendampingan ke lokasi juga. Iya, beliau harus juga memastikan para pendonor ini sampai ke tempat donor. Dan dipastikan juga dia diantar pulang dan diajak bahagia tadi. Jadi KPU ini kerjanya luar biasa. Ada tim lain? Banyak, jadi ada tim mobilisasi. Mobilisasi itu beliau tugasnya nganter. Nganter simpul. Beliau supir katakanlah begitu, menyupir. Karena kalau menjadi pendonor semua nanti biasanya kan kadang ada teman yang setelah diambil darahnya ini kondisi tubuhnya kurang sehat begitu, jadi ada yang lemas atau karena kondisinya lagi kurang fit begitu. Bisa diadakan untuk mobil untuk mobil ya, mobilisasi. Jadi memang pendonor ini memang dimuliakan benar. Dia hanya duduk manis saja ceritanya begitu. Ada lagi mungkin yang selama ini mungkin ada admin atau media atau yang sering broadcast. Ya kalau di kita sementara masih terbatas nih, medianya hanya di komunitas kita saja, karena memang kita meng-create pendonor-pendonor ini dari beberapa kajian. Gitu. Jadi untuk menjadi pendonor oba-oba ini memang harus tahu apa yang dilakukan. Jadi saya donor itu untuk apa kan begitu, dan mereka harus tahu dulu. Makanya kita bikin kajian-kajian untuk mereka menjadi pendonor ini. Berarti juga ada sosialisasi edukasi. Sosialisasinya ada. Masyarakat ya. Dari masjid ke masjid, dari beberapa komunitas, biasanya gitu. Ada target nggak mungkin untuk relawannya, atau mungkin karena persediaan tadi itu mungkin sudah ada data nih dari persediaan mungkin di rumah sakit ini itu sebulan atau setiap hari berapa nanti untuk relawannya? Jadi di target awal ini, semester awal ini kita targetnya 1000 pendonor. 1000 pendonor. Dengan kondisi rolling tadi 2 bulan sekali. Jadi untuk memenuhi kebutuhan di beberapa rumah sakit itu target awal kita memang di angka 1000. Jadi insya Allah dengan kondisi seperti itu memudahkan pekerjaan saudara kita yang di PMI. Karena edukasi tentang donor ini kan mungkin banyak masyarakat yang belum tersampaikan. Jadi kita memudahkan pekerjaannya teman-teman kita yang ada di PMI, teman-teman kita yang ada di rumah sakit, selain memudahkan yang keluarga pasien tadi. Terus untuk pendanaan sendiri selama ini sudah tentu butuh transport yang luar biasa. Ya selama ini memang kita untuk kita sendiri sebenarnya. Jadi selama ini memang kita open donasi. Siapa saja yang pengen bergabung di Oba-oba silahkan. Kalau dari pasien nggak ada ya. Jadi dari pasien kita tidak ada kontribusi untuk ke sana. Karena kita memang organisasi nirlaba. Jadi tidak ada dipungut biaya sepeser pun untuk pasien ya nomor. Memang darahnya nggak boleh diperjualbelikan ya. Tapi kadang juga ada yang menyalahgunakan diperjualbelikan untuk umum seperti itu ya. Yang saya lihat kan beberapa seperti itu. Kalau kadang kita harus ada biaya-biaya tentunya kan tiap ketika darah kan harus ada biaya-biaya yang pokok ya, misalnya kayak kalau saya di PMI ada bayar atau berapa gitu untuk ngambil darah atau berapa kantong darah itu berapa ratus ribu itu kalau setahu saya ya, setahu kami bahwa biaya untuk pengolahan darah itu kurang lebih satu kantong itu kurang lebih sekitar 360.000. Oh ya, jadi memang bukan darahnya dijual belikan, tapi itu memang untuk biaya pengolahan ya. Jadi kan kayak kantong, terus jarum suntik, terus nanti darah kita itu tidak serta-merta langsung dipakai untuk pasien, tidak. Ada beberapa tahapan, diproses terus nanti dicek. Tadi saya matur kandungan, beberapa penyakitnya ini layak apa enggak gitu. Karena misal si pendonor tadi minum obat itu ternyata tidak boleh. Mungkin sementara itu dulu Pak Heru, Masya Allah. Pak Heru dari Oba-oba sudah menjelaskan detail ya. Insya Allah nanti kapan-kapan bisa kita sambung lagi bagi sobat baik yang ingin bergabung nih di komunitas Oba-oba atau mungkin mau memberikan donasinya, karena selama ini ya masih mungkin bisa jadi urunan mungkin ya ala kadarnya tapi beliau sudah berkomitmen dan komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Mungkin saatnya hari ini kita bisa ikut andil, misalkan belum bisa menjadi relawan donor ya minimal donasinya lah bisa untuk
teman-teman ini bisa nanti donasi dikirim di bawah ini ya. Nggak kelihatan nih. Nanti bisa ditulis bawah atau mungkin kontak person beliau. Demikian yang bisa saya sampaikan di talkshow pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa sambung lagi di lain kesempatan. Dari kami cukup sekian. Ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.